Saudara, setiap pikiran yang kita pikirkan, setiap tindakan yang kita lakukan, setiap pilihan yang kita buat, dan juga setiap kebiasaan yang kita ciptakan akan membentuk karakter kita. Karakter kitalah yang akan menentukan tindakan-tindakan dan reaksi kita. Saat ini Anda sedang mendengarkan program Sang Pemenang, sebuah program bagi kaum pria untuk menjadikan hidup sebagai pria yang menang menghadapi persoalan bersama dengan Tuhan. Saya, Oti Priambodo, akan menemani Anda bersama-sama kali ini. Telah hadir juga, yaitu Bapak Pendeta Eslomanik untuk berbincang sekitar ukuran sejati seorang pria dan responnya terhadap ujian imannya. Apa kabar Pak Pendeta Manik? Baik Pak Oti. Kabar baik. Terima kasih Pak Pendeta Manik sudah bersama-sama kembali bersama dengan saya ini. Iya Pak Oti. Baik. Kali ini kita berbicara berkaitan dengan perkara-perkara yang cukup keras Pak Pendeta Manik. Iya. Yang dekat dengan kita dan bagaimana seorang pria sejati yang hidup bersama Allah memberikan respon pada saat-saat menghadapi ujian iman. Ujian tes ya. Nah Pak Pendeta Manik, pada saat kita menghadapi masalah, ada situasi di mana kita tidak bisa melakukan sendiri. Ketika komitmen kita yang terdalam diuji, ketika kita harus meninggalkan apa yang kita kasihi dan mempertimbangkan hak-hak kita memerlukan sebuah pertolongan dan itu hanya dapat dilakukan oleh Allah. Iya. Ya, kali ini kita menyentuh satu masalah yang sangat rumit ya. Dan itu sangat kuat. Yaitu tentang isu ini Pak, seks dalam pernikahan. Dalam pernikahan, baik. Itu sangat rumit itu ya. Nah ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Ia bermaksud untuk menciptakan itu kesatuan yang indah dari pikiran, tubuh, dan jiwa. Dan dinyatakan dalam hubungan intim dalam pernikahan Pak Oti. Ini sebuah perbincangan yang cukup keras boleh dikatakan ya, karena berbicara masalah hubungan yang intim ya. Intimasi ya. Nah, kita jarang mendengar pembicaraan positif tentang seks, selalu negatif ya. Mengapa? Biasanya seperti itu ya. Nah, itu kan. Mengapa? Karena masalah ini telah diambil secara paksa oleh pikiran yang sesat. Saya katakan sesat ya. Digunakan dalam kaitan dengan kekerasan seksual atau juga eksploitasi. Jadi membicarakan berkaitan dan hal-hal yang negatif lebih banyak ya kalau kita berbicara tentang seks ya. Saat kita berbicara tentang hal ini ya, pikiran manusia selalu negatif. Pak Pendeta Manik, mungkin Pak Pendeta Manik bisa menyampaikan berkaitan dengan apa yang bisa dibagikan tentang hal ini. Mungkin ada sebuah kisah atau bagaimana. Isu ini ya. Ya. Nah ada dikisahkan Lonnie Berger itu dalam bukunya Pak ya, Every Man a Warrior. Nah itu tentang keluarga muda ya, yang masih muda, yaitu Kevin dan Carol. Keluarga ini sempat mengalami masalah rumah tangga yang membuat mereka akhirnya ada dalam puncak kehancuran. Ya perceraian begitulah ya. Namun sebelum sampai pada titik itu, ia datang kepada Lonnie, minta nasihat. Dia katakan, Lonnie, saya datang ke sini sore ini, saya berdoa dan meminta kepada Tuhan agar Ia membuat saya menjadi pria sebagaimana yang Ia inginkan bagi saya. Nah, dan saya mengatakan kepada Tuhan bahwa saya akan melakukan apapun yang Ia beritahukan kepada saya demi menyelamatkan pernikahan saya. Jadi dia datang pada seorang konselor begitu ya. Nah, saya lihat di sini Pak. Pria sejati yang berjalan bersama Allah akan menanggapi cobaan dengan datang kepada Allah dan melakukan apa yang benar. Ini sebuah tindakan yang cukup baik Pak Pendeta Manik ya. Iya. Dan ini merupakan ujian iman yang pasti tidak mudah Pak Oti. Nah rencana Allah adalah bahwa cobaan apapun yang akan memiliki efek yang membawa perubahan pada siapapun, termasuk kita Pak Oti ya sebagai pria. Nah di sini Kevin dan Carol masih hidup bersama-sama meskipun perjalanan mereka cukup panjang dan keras Pak.
Mereka dapat menemukan konselor yang membantu mereka, dan Kevin mulai mengubah cara bagaimana menjalin relasi yang lebih akrab di antara mereka. Ya. Namun satu hal, waktu yang Kevin habiskan bersama Allah telah memperdalam dirinya untuk mengalami perkembangan ke satu tingkat yang baru dalam belas kasihan dan pemahamannya, yang telah mengubah hubungannya dengan Carol dan juga dengan anak-anaknya, Pak Oti. Jadi saya lihat di sini bahwa ada hubungan yang baik antara Kevin, Carol, dan juga dengan Tuhannya, sehingga dia bisa merubah hidup yang sebenarnya merupakan hal yang tidak baik sebelumnya ya. Iya, jadi baik dan bersama dengan keluarganya jadi baik. Pak Pendeta Manik, ukuran sejati seorang pria adalah bagaimana ia berespon pada saat menghadapi ujian imannya, seperti tadi dicontohkan tentang Kevin dan Carol. Ya. Ya, benar, itu ukuran sejati ya. Nah, pada saat Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ia tahu persis apa yang ia sedang lakukan. Ia menciptakan Adam dari debu tanah, ya Pak Oti ya. Tapi Hawa diciptakannya dari tulang rusuk Adam. Nah, itu kan sejarah Alkitab ya. Nah, kebutuhan mereka berdua untuk menjadi milik satu sama lain dalam komitmen cinta itu merupakan bagian dalam rencana Allah. Hanya dalam sebuah pernikahan yang aman, kesatuan yang indah dari pikiran, jiwa, dan tubuh dari keduanya itu dapat berkembang. Nah, keutuhan pernikahan membentuk satu dasar yang kokoh untuk keluarga dan melebar ke masyarakat. Jadi keutuhan pernikahan akan membentuk satu dasar yang kokoh bagi keluarga dan masyarakat. Ya. Dan ini bisa terjadi karena adanya pernikahan yang aman ya. Yang aman, betul ya, betul. Nah, dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat ini ya Pak Pendeta Manik, begitu maraknya atau dahsyatnya kuasa si iblis lah boleh dikatakan ya, yang akhir-akhirnya mereka membawa kepada sebuah kehancuran dalam keluarga Kristen. Ini lantas bagaimana sikap kita yang harus dimiliki sebagai pria Kristen boleh dikatakan seperti itu? Iya, melihat situasi saat ini, kita sedang mengalami krisis yang sangat berbahaya dalam sebuah keluarga, Pak ya. Ya. Nah, Dolph Gilman dari Universitas India Amerika menulis begini, Pak. Nilai-nilai yang dinyatakan dalam pornografi mengalami bentrokan yang begitu jelas dengan konsep keluarga. Dan mereka merusak nilai-nilai tradisional yang mendukung pernikahan, keluarga, dan anak-anak. Nah, pemuasan seksual dalam pornografi bukan merupakan fungsi dari satu ikatan emosional, kebaikan, kepedulian, dan terutama bukan dari komitmen untuk kelanjutan dalam hubungan. Nah, karena kelanjutan tersebut akan diterjemahkan itu ke dalam tanggung jawab, pengendalian diri, dan harga yang dibayar. Nah, jika anak laki-laki dan para pria dewasa menjalani kehidupan tanpa batas ya, dan tanpa kompas moral, tanpa pemandu begitu ya. Ya, tanpa pemandu, itu berarti bahwa mereka bertindak berdasarkan naluri mereka yang paling primitif. Seperti binatang ya kalau gitu ya. Ya, primitif seperti binatang ya, yang suka berburu. Ya. Nah, hal ini dapat dilihat dalam kisah nyata yang dialami itu Kevin tadi ya dan Carol ya. Ya. Nah, ketika SMA, Carol telah mengalami pelecehan seksual dari kakaknya. Nah, Carol korban pelecehan ini terus membawa bekas luka dari tindakan kekerasan seksual dan pengalaman yang merendahkan ini untuk sisa hidupnya, Pak Oti. Nah, rasa sakit yang dialami Carol begitu nyata sehingga ia meledak pada malam pernikahannya. Oh, jadi kalau saya lihat bahwa peristiwa Kevin dan Carol itu peristiwa yang dialami pada saat sekarang, bahwa tindakan seksual itu sudah dilakukan dalam rumah tangga ternyata ya. Iya, sudah dialami ya. Nah, jadi itu tragedi ya. Bahwa tragedi ya. Carol tidak meminta bantuan sebelumnya. Tetapi Kevin juga tidak bertindak tepat karena ia menjadi lebih peduli dengan kebutuhannya sendiri daripada berusaha memahami Carol.
ada masalah sebenarnya di sini. Ya. Nah, kita lihat bahwa selama kita didorong oleh kebutuhan sendiri ya, kita kehilangan rencana Allah bagi kita. Kevin perlu memahami Carol dan menempatkan kebutuhan istrinya itu di atas kebutuhannya sendiri. Carol harus mengalami penyembuhan dari traumatik yang dialaminya dan kasih yang tulus dari suaminya. Jadi harus ada sebuah istilahnya pembaharuan juga dalam keluarga itu ya, berkaitan dengan masalah-masalah yang sudah terjadi dalam masa lalu ya. Iya, betul. Ya. Harapan datang ke dalam pernikahan mereka ketika Kevin mengatakan kepada Lonnie. Ya, jadi syukurnya bahwa Kevin akhirnya datang pada seorang konselor ini ya. Nah, itu yang membuat ya. Nah, ketika saya datang ke sini sore ini, saya berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk membuat saya menjadi pria yang Ia inginkan bagi saya. Demikianlah pernyataan Kevin untuk menghadapi keegoisannya ya. Datang kepada Allah dengan mimpinya yang telah hancur dan menyerahkan hidupnya untuk istrinya, Poti. Nah, ini merupakan ukuran sejati, jelas Pak Poti ya, dari seorang pria. Keberanian dan kemauannya menghadapi cobaan itu, datang kepada Allah dan melakukan apa yang benar. Itulah ukuran sejati seorang pria, Pak Oti. Ya, baik Pak Pendeta Manik. Allah mengharapkan para pria untuk jadi pemimpin-pemimpin spiritual ya dalam rumah tangga mereka masing-masing. Ya. Nah, Pak Manik, apa yang merupakan landasan utama agar hal itu dapat terwujud? Iya. Agar kita menjadi pria yang mengasihi Tuhan Allah ya dengan segenap hati tentunya ya. Ya. Nah, kita dapat membuat keputusan yang mengubah hidup ini pada hari ini juga. Dan saat ini juga ya. Saat ini mengundang Yesus Kristus ke dalam hati nggak susah-susah, ya. Hal yang penting dalam pengembangan karakter seorang pria adalah perlu menjadi pria yang menaati firman. Pria yang menaati firman. Itu yang prinsip ya. Itu yang prinsip. Luangkanlah waktu untuk membaca firman, renungkan apa yang dibaca, buka hati untuk Tuhan. Nah, Kevin telah mengambil langkah pertama dan meminta Yesus untuk datang ke dalam hidupnya, tetapi dia juga telah mengabaikan hubungan pribadi dengan juru selamatnya dan tidak belajar dari Yesus tentang apa sebenarnya artinya kepemimpinan yang melayani. Nah, dia akhirnya mengerti bahwa untuk melepaskan hak-haknya dan untuk menempatkan kebutuhan istrinya, Pak ya, sebagai yang terpenting, ia lebih dahulu harus mencerminkan kehendak Kristus dan mengalami kebebasan dan kedamaian pribadi yang mendalam. Ya, sesuatu yang menarik sekali kalau kita lihat bahwa akhirnya segala sesuatu harus tertuju kepada Kristus. Kepada Kristus, amin. Ya. Baik Pak Pendeta Manik, terima kasih banyak. Jadi bagian ini mengajak pria untuk melihat cobaan dan penderitaan dari sudut pandang Allah. Amin, ya. Jadi ketika kita datang kepada Allah dan melakukan apa yang benar tadi, maka kita akan mengalami sukacita dari penghiburannya dan kekuatan rohnya yang memperbarui dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan ini. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302 atau SMS 081 333 777 386 atau melalui email siaran@ytwr.org. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.